yang sekiranya bisa untuk bersama terus. Bagi saudaraku yang mau pulang juga silahkan ya, karena toriko itu tidak menekan, tidak mengganggu dan tidak menghalangi. Jadi yang masih santai. Sekarang kita ke sesi tanya jawab atau dialog. Monggo siapa yang mau duluan, gak usah malu-malu. Makanya jangan menanya juga, santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kami bersama-sama dari kami mencintai dan kami aslinya adalah Bilang, bangkanya Budi. Terus kami mau nanya mengenai perkara hambatan yang pertama, masalah tidak langit yang mengambil apa maupun yang tidak cepat apa. Yang kedua, menginformasi yang berikutnya mengenai masalah untuk meningkatkan bagaimana silaturahmi kita itu diperkuat, itu bagaimana demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada ilmu yang harus ketahui dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Syafa'iyah di bawah bimbingan guru mursyid kita Syekh Kiai Haji Muhammad Razak Sang Kiai adalah tentang tingkatan langit. Jadi kita ini alam ini kan banyak. Alam ini berlapis-lapis, bukan hanya alam bumi. Ada alam bumi, ada alam dunia, alam kayangan atau nirwana, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam misal, alam doki, alam langit. Jadi alam itu banyak. Apalagi di saat saya sama Sang Kiai sering melakukan yoga sukma, itu alam itu lebih banyak lagi. Disuruh menembus ke sini, disebut tembus ke level laut. Kalau udah ketemu beliau, ya seperti itu. Pak Ahmad siap-siap, ini seperti itu. Nah itu pas belajar yoga sukma, wah macam-macam kan alam-alam itu. Apa yang sering saudaraku semua lakukan dalam medium seperti semua ulunya tembus atau ulu dunia misalkan ulu ke 10 gitu. Itu ada beneran. Nah, karena kan langsung ke sana ya, ketika robo semua itu. Baik. Salah satu alam yang harus kita ketahui namanya alam langit. Nah, langit ini berlapis-lapis. Secara ilmu syariat, langit yang wajib ketahui ada 7. Tapi dalam ruang lingkup haikal, langit itu banyak. Langit 1, langit 100, langit 1000, 10.000, 20.000 sampai terhingga tingkatan langit itu termasuk tingkatan surga. Surga yang paling rendah itu surga langit 100. Artinya kalau langit kita belum 100, kita istilah haikatnya gitu ya, kita belum kesana, belum ke kampung. Kalau misalkan 10 langitnya atau 5, 3 itu juga udah aman. Yang penting gak disiksa. Jadi udah aman. Nah sekarang dari perwakilan apa aja yang membuat langit turun sama naik gitu ya. Yang membuat langit naik ya, yang pertama adalah yaitu ujian. Artinya kalau jenengan pengen naik langitnya, kan abang itu harus
ya kalau bisa harus gitu ya. Kenapa? Karena biar kita bisa pulang kampung. Kita itu kan ke surga itu bukan sebuah prestasi, tapi pulang kampung. Kayak Pak Tiono orang Semarang main misalkan ke Bali, ya pulang ya harus ke Semarang lagi, jangan pulang ke Bandung, apalagi pulang ke rumah janda ya. Nah itu berarti ngasal ya, bermasalah gitu. Ya kita kan dari surga kan, usahakan kalau pulang kita surga lagi, jangan neraka, salah neraka. Nah makanya Torigo ini kasih kita jalan biar kembali ke dalam pulang kampung kita. Nah, pertama yang membuat kita cepat naik langitnya adalah ujian. Ya, silakan dicatat materi ini karena saya rangkum dari semua pengalaman saya. Sebab saya hanya menjelaskan apa yang saya alami. Nanti bisa dijelaskan ke teman sebelum yang lain. Jadi kalau nggak percaya bisa dites lagi. Karena akan lebih kedua dokter atau ke saya. Insya Allah. Karena ini pengalaman saya pribadi ya. Kita satu orang sekian 2000. Pertama ujian. Jadi kalau ada ujian terima. Contoh ujian itu misalkan jenengan dikasih penyakit, serangan segala macam. Itu jangan dibiasakan minta tolong ke teman. Saya sendiri walaupun saya memakai dunia belum pernah selama itu kiai 4 tahun sampai sekarang dari tahun 2012 sampai sekarang belum pernah tolong teman-teman tarik itu di grup. Ya gimana menjalannya? Jadi kalau ada ujian, entah itu sakit, entah itu kehilangan, entah itu kita misalkan disakiti orang, terima dengan lapang dada. Karena hidup ini hakikatnya tentang menerima. Jadi kita harus menerima, bahkan harus menerima apapun yang tidak kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu. Makanya dulu waktu di Tuban, waktu saya masih di Tuban, ada salah satu pasien datang ke Yair. Dia tuh nangis, Yair kalau liatin di mana sih handphone saya yang hilang. Jadi dia handphone hilang, handphone hilang. Terus Yair nggak ngopong gitu, nggak liatin. Dia hanya bilang kayak gini, sampean tuh baru hilang handphone satu. Saya mobil 2, satu yang harga 10 juta, satu harga 3 juta, plus rumah harga 600 juta, plus istri, plus anak semua meninggalkan saya, semuanya hilang. Saya perasaan biasa aja, saya perasaan lahir ke dunia juga gak mau apa-apa, tidak. Nah, kalau udah bisa kayak gitu, naik ke langit. Itu lagi jiwa Torigo. Ini ketat, jangan mobil yang hilang, yang dicuri, uang aja 10.000 kadang-kadang ke bini, mana mah, uang saya mah. Udah dikasih aja. Mau kiai kayak gitu. Beliau itu mobilnya ada nguri 2 hilang, pas rumah diambil semua. Pulang-pulang kiai ke Tuban dari Pekalongan, kapten pun nggak bawa, beliau tetap happy. Karena itulah menerima. Karena semua hal di depan Allah. Kayak gitu. Makanya latihan dari hal kecil dulu. Kalau kalian latihan dulu, misalkan yang motor sekarang ada yang ngambil, lepasin aja, jangan nyari. Kalau masih nyari, kan termasuk kalau sakit pas berobat ya gak jadi, gagal lah ujiannya. Jadi kalau sakit jangan berobat, kalau kehilangan jangan dicari, kecuali kehilangan bini. Kalau di sini cari lah ya. Ini mah belajar ikhlas ya Allah. Ya dicari lah kali semua ya. Karena itu adalah ladang ibadah kita. Gitu. Nah, betul-betul ujian ya. Baik itu ujian kita kehilangan, sakit. Jadi pelan-pelan dilatih agar kita selalu ikhlas ketika ada ujian. Nah, naik itu cepet, gitu. Kemarin itu yang Torigo kayak Pak Liono, terus Mas Hendra kan sering. Terus saya ini ada insiden begini, saya sampai mau di apa namanya sama orang mau di pedang gitu. Ya udah sini saya cek naik cepet gitu. Jadi harus senang. Jadi terus jangan takut kalau ada ujian, harus senang. Karena ujian itu anugerah. Apalagi sampai diusir, teman-teman bisa bisa gitu, ngubarin, itu bagus. Nah ini sesat ya.
Itu bagus. Kita kalau belum sebut sesat, belum sebut gila sama orang, itu belum berkualitas toriko gitu. Karena kan kita itu Rasulullah kan yang di toriko sejati. Rasulullah juga dihina, diusir, mana Muhammad? Oh saya bunuh, kata Sayyidina Umar ketika belum Islam. Sama Rasulullah. Nah terus yang kedua yaitu difitnah. Jadi kalau teman-teman difitnah, ikhlas naik langitnya. Ini cerita cepat kan? Justru amaliyah itu hanya 10%, bahkan 5% lah. Kadang-kadang teman-teman bos berapa ya? Saya udah puasa ada satu. Sebetulnya kalau amaliyah sedikit sebetulnya. Ada cuma hanya 10%. Ya. Nanti saya akan bahas apa saja hal-hal yang banyak. Dan ini alhamdulillah sudah saya jalani semuanya gitu. Makanya berlari dengan teman-teman kebetulan panggilan aja gitu. Jadi kita, kalau di itu tak senang. Saya sampai di fitnah, Kak Abu, tak goblok, Allah udah macam-macam lah ya. Sampai pengajian saya dibari waktu itu. Begitulah, jadi akhirnya saya pindah lagi di situ, sama orang diusir lagi, kayak gitu. Menyimpang lah, guys, sesat lah karena ada medialisasi. Nggak ada toriko itu beda-beda dia terserah lo lah. Kayak gitu lah macam-macam ya. Nah kita kalau terima naik tuh. Makanya kalau kita ikut kiai, kok nggak ada tantangan, senang-senang aja, standar aja nantinya. Jadi harus senang. Kayak apa? Sampai sekarang nggak berdiri, itu bagus. Ya, sama, baju. Jadi harus senang ya. Yang ketiga yang membuat kita cepat untuk meningkatkan langit, yang berikutnya selain difitnah, ini kan ujian ya, difitnah. Yang ketiga ini adalah totalitas merawat jamaah. Jadi kita itu harus totalitas melayani jamaah. Jadi koordinator majlis itu bukan penilaian, kita melayani. Jadi harusnya kalau siap jadi koordinator majlis itu melayani totalitas. Gitu. Contoh, kalau saya kan di Rangkas itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu saya ngisi di Jabodetabek, mungkin Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok, itu udah Jabodetabek itu saya putar terus. Nah, baru Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu buat jamaah Rangkas. 24 jam saya buat jamaah waktu saya. Itu yang berikutnya. Jadi dari hari Jumat sampai Minggu buat Jabodetabek, Senin sampai Kamis itu buat jamaah yang saya asuh di Rangkas. Alhamdulillah. Jadi waktunya buat jamaah, apa nih yang buat jamaah? Termasuk salah satu jamaah saya kan lihat mana nih yang udah punya uang, nanti pulangnya saya motif. Jadi kita berkorban mati-matian. Jangan sebaliknya, jangan kita buat majlis tetapi tujuannya bagi jamaah, kita mobil lagi jamaah, benar-benar sebaliknya. Kita ini harus berkorban buat jamaah. Gitu. Makanya saya juga sengaja bisnisnya saya tuh usaha di SR12. Kalau termasuk kalian posting tuh saya suka produk susu berminyak, kecantikan itu nanti buat jamaah. Karena pantang orang toriko itu minta-minta, orang toriko itu nggak boleh minta, nggak boleh pinjam, ngasih gitu. Toriko itu layani, bukan pengen layani, pembeli bukan pengen beli. Kayak gitu. Dan apa Pak? Orang baru nggak boleh ngomong. Makanya kalau bisa punya penghasilan, punya income, biar tidak kena penyakit koma. Koma itu penyakit pengen dibeli. Ya. Usaha apa aja yang penting kita big boss ya. Gitu. Kalau itu harus kerja, cuma seperti sang kiai, hasilnya kita jual, kitanya seller, biar kita ada masukan buat melayani jamaah. Apa nih yang hubungan jamaah? Termasuk misalkan di hari wajib, misalkan malam pengajian nih, misalkan tentunya malam Jumat misalkan. Nah itu kalau saya dari pagi sama istri ke pasar beli belanja, kita yang belanja kayak masak buat jamaah. Ikuti guru Sakyai, karena beliau seperti itu. Beliau yang masak, beliau yang belanja, beliau juga yang melayani jemaah. Terus ngapertikan segala macam kita, kayak gitu. Jadi dari awal sampai selesai kita totalitas. Saya ingat bahwa beliau, saya ini orang yang paling praktis.
maksudnya rakus akan rahmatnya Allah. Semuanya diambil sama beliau. Beliau yang masak, yang belanja, yang nyapu, yang beres-beres, yang pertikar, yang ngasih ilmu, yang bosin. Nah, bertotalitas buat jamaah. Nah itu. Saya setiap hari waktu saya hanya buat GMS. Kalian ada mau tahu. Udah siang malam seperti itu. Itu kalau saya pengajian Jabodetabek daripada Isa on time itu sampai subuh. Itu habis subuh saya tidur bangun dulu itu tamat-tamat pada nyandur. Kampus lagi sampai asar. Baru saya pulang. Seperti itu. Apa namanya? Itu kualitas melayani jamaah. Artinya kita melayani jamaah. Dimaksud melayani jamaah itu kayak kita ke anak. Jadi jamaah itu adalah anak kita. Kita berikan yang terbaik buat jamaah kita. Waktu kita habiskan buat jamaah. Insya Allah nanti berkah. Kayak beliau kan, beliau waktunya buat semua jamaah dalam diri. Seperti itu aja. Bayangkan kan beliau juga punya anak, punya istri. 3 safari tinggalkan tuh luar biasa hari sama seperti itu. Oke, yang kelima yang membuat kita cepat naik langit selain melayani jamaah, yang berikutnya adalah kita suka menolong orang. Jadi kalau ada pasien jangan tolong. Kadang-kadang lagi malas pun layani itu. Tapi dengan ikhlas. Layani totalitas jamaah pasien yang berobat. Yang berikutnya kita mengislamkan orang non-Islam. Misalkan Patri punya pasien non-Islam. Nah, kalau kita bisa mengislamkan orang itu, dia malah kan. Nah, selama ini kita mengislamkan jin, semua jin Islam. Tapi kalau kita bisa mengislamkan satu orang aja, karena kita mengislamkan satu iblis, itu sama dengan mengislamkan 100 setan. Gitu. Mengislamkan 1 setan itu sama dengan 100 jin gitu. Dan mengislamkan satu jin sama dengan misalkan 100 setan. Tapi kalau udah masuk 1 orang, wah itu bisa lawan lagi. Jadi kita kalau bisa mengislamkan 1 orang minimal, apalagi sampai berbanyak orang yang kita islamkan. Artinya kita ajak orang itu untuk supaya mu'alaf, masuk Islam. Terus yang berikutnya yang membuat kita ini adalah kita romantis dengan pasangan kita. Jadi kita dengan pasangan itu nggak pernah menyakiti. Jangan harap kita dengan pasangan kalau kita selalu menyakiti istri kita. Makanya katakan satu cinta buat istri kita. Jangan sampai kita menyakitinya, jangan sampai kita ada yang jangan sampai terjadi hati istri kita terluka. Ya. Pengaruh. Makanya saya kemana-mana ada istri. Yang kita saya aja. Seperti itu. Barang-barang berjuang bersama. Kita kadang tuh orang ayo aja. Ini kita nggak benar ya. Gampang ke jamaah. Pemain kita tuh di sini Pak. Ngajak orang, isi kita nggak beres. Dosa nanti bersama. Jadi ku aku sih kembali ke naro. Tuhan kita dulu yang kita perbaiki. Yang berikutnya, ya. Jadi usahakan istri kita itu bawa kita romantis, bawa jalan-jalan, bawa shopping, kayak gitu. Itu kayak sepele gitu, tapi pengaruh ketika datang lagi. Kita lihat kan Sakti sama Bunai, romantis, nggak pernah berantem gitu. Ini kita ribut terus dengan istri. Bahkan Bang Edan, milih siapa? Milih Kiai atau milih saya? Waduh, ada masalah terakhir. Topik 1 bulan minimal 30 juta. Udah tuh, apa? Kembang istri kita. Didukung, jangan ada toriko. Mau ada satu sekalipun, didukung. Gak penting. Karena istri itu cuma 2 hal. Istri mah yang penting butuh perhatian, kasih sayang, setia, jangan diduain udah segitu. Sesoleh-solehannya istri, kalau dia masih kuat kalau baru siapa, tetapi kalau diduakan gak ada yang kuat. Maka jangan pernah kita berani menduakan istri. Sakitnya bukan main. Ya.
Bayangkan aja kalau kita misalkan seorang istri, dan sama kayak gitu. Ya. Makanya jangan sakiti istri kita. Terus yang berikutnya agak cepat punya tingkatan lain, kita yaitu melayani majelis pusat di sana di Cirebon. Misalkan gaya butuh apa nih ke depan misalnya, makanya wajar Mas Ridwan, Mas Joko dan yang lain itu tinggi-tinggi ya, karena memang tonalitas majelis mengimbang tonalitas misalnya kepada sang kiai kayak gitu. Apa nih yang misalkan dibutuhkan, nah, itu kita mengimbang kepada guru. Lagi Gus, yang berikutnya yang membuat kita cepat tingkatan lanjutnya adalah kita sangat berbagi sedekah gitu. Jadi jangan pelit terus, terutama yaitu kembali sama anak yatim. Nah, menyantuni anak yatim itu salah satu yang membuat kita tingkatan naik. Ini modal aja cuma sebulan sekali, kalau bisa seminggu sekali, lalu tiap hari, paling sebulan usaha kita bangkrut setiap hari. Ya minimal sebulan sekali, insya Allah. Terus yang berikutnya agar kita cepat lagi, tangannya sosialnya tinggi. Akhirnya ada misalkan ada apa kita bertambah yang di situ. Seperti sang kiai, terus sosialnya tinggi. Terus yang berikutnya adalah akhlakul karimah. Jadi kita punya akhlak yang baik, nggak pernah menyakiti, nggak pernah merepotkan orang, nggak pernah membebani, nggak pernah kita menyakiti perasaan itu naik dia. Makanya salah satu kawan orang salih adalah tidak pernah menyakiti siapapun dan tetap mencintai orang-orang yang telah menyakitinya. Itulah namanya kawan seorang salih. Mencintai orang yang baik kepada kita itu biasa, tapi kan Aris mencintai orang yang selalu menyakitinya baru itu luar biasa. Kak Iqbal misalkan selalu sakiti sama si Kang Aris misalnya, tetapi tetap sayang, tapi tidak pernah. Dan ini mah kita sedikit doang diomongin, nggak mau gabung lagi, susah kayak lanjut ya. Ya kita tetap mencintai orang yang baik itu biasa, tapi coba kita mencintai, tetap sayang ke orang yang selalu fitnah kita, ngejelekin kita, baru tuh seorang saling sejati naik ke langitnya. Masih ada yang lainnya? Masih ada. Yang berikutnya agar kita punya cepat tingkatan langit, yang berikutnya adalah kita itu senang silaturahmi. Nah ini, makanya kenapa saya bukan pakai silaturahmi itu kalau karena salah satu yang membuat dia itu adalah di saat jamaahnya itu saling guyub rukun. Karena itu diantara esensi beliau di Safari, biar rukun ini malah pecah, tak lucu. Jadi gimana mau dapat hidup dulu gitu. Kenapa saya itu menggabungkan Jabodetabek, motor-motor itu kayak gitu, biar bersatu semuanya. Kan kuat nanti. Bukan saya mau mengadakan Jabodetabek itu juga gabungan semuanya seprovinsi. Selama Monas sekali, siapa gedung apa gitu, dan kalah sama FMI ya, kita gedein juga. Nah, terus kan masih ada yang berikutnya adalah bakti orang tua. Bakti ke orang tua, nggak pernah menyakiti orang tua, itu cepat langit kita. Ya, jadi kita harus bakti sayang kepada orang tua, jangan sakiti orang tua kita. Karena semua aulia juga sayang kepada gurunya, sayang kepada orang tuanya. Karena orang tua juga adalah seorang wali yang tersembunyi. Pernah ada yang tanya kepada saya, Gus apa sih itu wali yang tertinggi? Ya saya jawab, wali yang tertinggi itu adalah wali daya. Ada aneh kan? Tertinggi wali daya, alhamdulillah, kamar itu wali yang tertinggi, wali daya. Ini kepakai menciptakan bulan balik, orang tua lewat. Dan ini saling ngobrol kayak gini, nggak ada. Kiai Nur, Kiai Culik sangat cinta, sangat hormat kepada orang tuanya, nggak pernah mereka menyakiti ibu dan bapaknya. Masya Allah. Aulia jarahin, orang tuanya kepada jarahin. Orang tua dulu, ibu dulu,
bapak kita baru ke yang lainnya, gitu ya. Nah terus yang berikutnya banyak sih yang sebetulnya, tapi dari semua itu nih saya buka rahasianya. Dari semua itu yang paling utama agar kita mendapat tingkat langit dengan cepat, buat Yai senang dan sebetulnya itu kesimpulannya. Sama Amalia juga naik kan kada, cuma sedikit kalau bagi saya, jadi hanya 10% kalau Amalia. Jadi kalau 100%-nya cepat langit kita buat Yai Nur senang, apapun bentuknya, apa yang membuat beliau senang. Kalau saya kan seperti itu. Bicara Amalia sama, saya juga Amalia belum selesai bahwa semuanya. Saya kalau fisik sama Billy kan udah bersatunya. Kok bisa tinggi ya? Karena saya kejar hasilnya itu buat Yai senang. Malah ada yang udah Amalia selesai semua, 8 langitnya. Ada berapa dua? Nah, kan saya 8. Oh ya benar, akhirnya ada terjadi. Ya, aduh, makanya jangan nanya sama. Ya ini kan sembarangan tuh. Siapa yang gue dua? Iya terus sama. Siapa tuh yang ke Mas Dorko? Jadi mungkin nggak percaya, karena kan udah selesai kan. Ngedan kholat udah, fisik udah semuanya. Makanya kesayangan apa? Kayaknya ada kepat kiai lagi ya, tempatnya apa? Benar rasanya. Ya saya nih, soalnya yang kesenangan. Tanya Mas Dorko masih belum terdapat. Kayaknya nggak ini nggak banyak lagi. Tapi banyak kita justru amal sedikit 10%. 10%-nya adalah buat sangat kiai dong, itu ya. Intinya buat sangat kiai. Jadi buat ridho guru. Karena rahasia belajar bukan seberapa sangat ibadah kita, bukan seberapa tinggi, bukan seberapa banyak, tetapi seberapa ridhonya, senangnya guru kepada kita. Terus kan apa yang buat langit turun ya? Itu kebalikan dari itu, kebalikan dari itu aja. Dan yang paling parah langitnya turun membuat guru nggak suka. Kasus sama. Nah, terus yang berikutnya lagi kalau yang membuat langitnya turun itu percaya dengan yang kesurupan, terlalu percaya dengan organisasi. Benar ngaruh tuh, dulu langit kita. Itu kayak PG gitu kan. Terlalu percaya, turun langitnya. Seperti itu. Jadi artinya jangan sebesar percaya gitu, itu hanya sekedar kita eksperimen aja. Karena percaya ada yang suka tuh sama abah pengen ngopi ngerokok, ya bang dibeliin rokok, bang pengen rokok abah pengennya rokok ini gitu. Kata percaya, udah tuh turun langitnya, selain turun langitnya diambil, udah semuanya kan. Kan kalau percaya sama yang kesurupan itu akan diambil udah semuanya, ngeri ya, udah turun langitnya. Nah itu ya. Jadi dari semuanya itu yang paling utama adalah buat Yai Nur senang. Terus apa sih yang membuat Yai senang? Kan saya mah belum kenal sama Yai kan, apa itu udah kenal sama Yai. Jadi gini, saya juga bahkan nggak pernah ibak beliau. Saya tuh nggak pernah ibak Pak Yai. Walaupun saya gak bareng, duduk bareng, sering bersama, nggak pernah ibak orang lain. Kok bisa? Jadi intinya kan kita ini berguru di guru rohani. Artinya beliau itu melihat rohani kita, bukan jasmani kita. Ini sekarang juga kita lihat beliau tahu. Nanti kan laporan. Ya ini lah di sini. Beliau tahu. Yang edan juga yang ngambil beliau tahu. Karena kan beliau guru rohani. Kadang-kadang kita itu suka caper aja, ngetek buat channel. Ya itu udah tahu, gak usah ditek-tek, gak usah ini. Sekarang udah tahu. Bahkan setahun saya gak pernah sholat ke Pak Kita, beliau selalu menyebut nama saya gitu. Karena apa? Karena kitanya berusaha maksimal amalia. Jadi beliau tahu. Nah, Gus, sekarang apa sih yang membuat Kiai senang? Gitu ya. Saya bukan nih ya. Apa saja yang membuat Kiai senang? Yang pertama, yang membuat Kiai senang adalah sesuatu yang di bidang beliau. Apa yang kita KNS kan? Akhirnya kita angkat nama baik ke KNS.
Kayak begini, saya mau menyenangkan Mas Iqbal. Itu caranya yang pertama, misalkan Kang Iqbal senangnya hobinya sama ngurus misalkan kucing gitu. Nah, kita usahakan kita juga senang sama kucing, kita angkat sama kucing gitu. Nanti kan senang Kang Iqbal. Jangan menyakiti kucing gitu. Atau misalkan Pak Triyono senangnya sama motor, senangnya yaitu misalkan balapan. Ya kita juga usahakan balapan juga. Apa nih? Nanti kan kita pun senang kok iya nih. Nah sama, ya kan senang sesuatu yang sifatnya ENS. Jadi kita usahakan angkat yang baik TGNS. Apa saja? Yang penting bagaimana TGNS ini jadi baik, harum di mata kita. Ya, Hamzah, Eko sampai jumpa lagi ya. Monggo ya Pak Pulang, monggo ya, silakan yang punya acara. Monggo yang punya acara. Monggo yang mau pulang. Saya mohon pulangnya kami. Ya. Tolong cariinnya ya. Oh iya, itu ketinggalan. Kenapa? Ya. Kamera. Ya, balik lagi ya, apa-apa. Dah. Angkat yang baik. Jadi Pak Pasingin nanti. Karena jadi Pak Pasingin. Yang kedua, yang membuat kita adalah kita rukun. Jangan sampai ya dengar kita ini ada konflik masalah, yaitu membuat dia itu berkurang sama kita. Jadi usahakan jangan ada masalah. Kalau misalnya ada masalah di antara kita, jangan tambus pusat gitu. Misalkan di Magelang ada masalah, nah itu kurang. Jangan sampai misalkan Semarang ada misalkan tiba-tiba ada masalah, misalkan nggak mau rukun, itu ya artinya beda. Ya. Makanya saya kalau gerakan saya satu kata, udah kata saya A sama B, satu komando. Jangan ada dalam majelis itu 2 sampai 3 komando, ribut nanti. Namanya leader, cuma satu majelis kadang-kadang 4 koordinator, konflik udah bergesekan. Jadi makanya yang misalkan sekarang kurang harmonis hubungan dengan sesama jamaah perbaiki, saling minta maaf untuk ada kesempatan ya. Nah alhamdulillah saya pun bukan menerangkan Jabodetabek, saya pegang semua satu pintu, udah beres. Mau Depok, Bogor, Tangerang, itu semua di bawah komando saya, jadi enak, nggak ada konflik kita. Tanya Kak Aris, alhamdulillah di Bogor, saya pegang Depok, saya pegang Bogor, Jabodetabek, Jakarta, saya pegang semuanya. Terus jangan sampai ada masalah di antara kita. Jadi satu aja kalau komando itu, jangan banyak komando. Bis kan satu supir, kok kalau 5, goyang. Supir ini pengen ke barat, pengen ke timur, ya udah sama ada majelis juga, satu aja. Ya. Atau semuanya pengen jamaah, bahaya lagi. Kita mau supir, nanti ke jalan-jalan, semua pengen jamaah, semuanya pengen anggota. Ada admin ya bahaya, siapa yang mimpin? Semuanya pengen mimpin ya bahaya lagi, gitu ya. Terus yang berikutnya apalagi membuat kiai senang. Yang buat senang kiai berubah adalah yaitu nggak suka yang riba. Jadi kalau misalkan kita masih suka riba, masih subuhnya masih jam 10, sholat asalnya masih jam 5:30, duhurnya masih jam 3, ya itu masih jauh ya. Ya itu senang kita itu bisa. Terus yang berikutnya apa lagi yang buat kita senang? Yaitu senang kalau dengar kita itu bisa ya.
artinya riset dari bank, kalau kerja di bank gitu ya, karena kan riba kayak gitu. Yang berikutnya lagi apa? Ya itu kan senang dengan kita kalau kita amalia kayak minum peluang itu tadi kan. Makanya saya pun dari 21 baru 3 bulan ya waktu dulu karena masih bujangan. Makanya tadi saya bilang di awal di buka di bank waktu pagi ada 4 kesempatan waktu di golden change, waktu yang emas buat para pengamat itu. Pertama itu masa bujangan. Jadi kalau bujangan tuh manfaatin tuh, karena kan dia nggak dikakang. Yang kedua pengangguran. Kiai senang kalau ada zamannya nganggur gitu, pengangguran. Maksudnya apa? Biar dia totalitas. Sama, saya kan pengangguran. Karena saya di pesantren. Tahu kan pesantren itu singkatannya apa? Makanya kenapa saya di pesantren? Itu kan singkatan. Sekarangnya adalah pesantren itu singkatan pengangguran santai tapi keren. Itu pesantren. Makanya harus sampai pesantren. Pengangguran santai tapi keren. Itu kan yang dibantu kan itu nganggur semua. Mas Joto, Mas Fitna, Mas Fitna, pada nganggur. Makanya pada bagus, bisa maksimal. Tapi nggak apa-apa. Yang ketiganya adalah yaitu hartawan. Nah di sini kalau berbuat besar, ya sebulannya bisa sampai miliaran, udah tinggal kan aman di kita. Makanya kalau mau kaya jangan nanggung, kaya sekalian, ya. Biar nanti enak. Jadi dermawan. Yang keempat tuh pensiun. Nah, itu kalau pensiun ngapain juga di rumah, nggak cukup gitu ya. Oke. Nah, terus apalagi kan yang buat Kiai senang? Kiai itu senang kalau kita itu waktu kita difokuskan untuk INS. Senang beliau itu. Misalkan, jadi sebelum yang lain kita tarik dulu. Misalkan sebelum kegiatan fondasi dulu baru yang lain. Itu kan sebaliknya kan? Kerja Allah, kantor Allah. Jadi Allah itu sisa, makanya bekas. Jadi Allahnya kita bekas. Makanya ketika lagi zikirnya karena bekas, itu kan bekas terkait sampai Allah. Jadi nggak harus lagi langsung bersyukur Allah. Karena kan bekas. Sholat duhurnya pulang kerja. Akhirnya sholat subuhnya kesiangan, duhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kita yaitu kecapean, bisa ketiduran, udah selesai aman. Kapan sholatnya? Jadi kalau bisa Allah dulu baru kita lakukan ya. Makanya ketika kemarin Kak Ahmad, belakang kalau saya Kak Ahmad, masa besok ya siapin, atut masa besok. Kebayang ya, seminggu ya Kak. Itu kan kalau ada kegiatan ya bahaya, harus yang nganggur. Kalau masih bekerja ya paling berkata masa meeting kamu nggak boleh ngomong ya. Baik, apalagi membuat Kiai senang yang berikutnya yaitu kita itu sering sedekah ke beliau, terutama yatim. Silakan senang yatim. Pokoknya apa yang Kiai suka, lakukan. Nggak usah bilang ke Pak Kiai, nanti juga cahaya rohani kita tembus langit, nah itu yang kita lihat. Kayak gitu. Makanya ada dua channelnya. Kan berapa langit saya? Saya lihat. Dulu ada yang 30, 40, 50. Kok bisa? Saya kan belum melihat kan. Ada lagi yang nanya. Kan berapa langit saya lihat 10, 8. Kan saya tidak amalia. Yang tadi nanya, nggak terima. Saya kan belum amalia. Yang ini nggak terima kan saya tidak amalia. Tapi jangan nanya, kan itu rahasia Allah ya. Terus yang berikut apa lagi? Yang terakhir nih, yang paling utama nih. Yang paling utama, langit kita itu tinggi atau kita dalam dunia Kiai, kita mencintai dalam dia. Artinya, kalau kita tulus cinta kepada Yai udah, kan kadang-kadang hanya cinta palsu gitu. Makanya kita tanamkan cinta sejati kepada diri. Udah nanti juga punya cinta. Itu ya beberapa hal agar kita buat kita. Sebenarnya banyak sih.
ada sekitar 200 poin. Cuma kalau dibahas semua ini belum bisa. Nanti ini sampai malam nggak ngaji lagi. Nggak ada ujung-ujungnya. Makanya kalau orang udah senang ilmu, waktu itu benar-benar ada. Oke, itu ya Bang Kiran. Apa yang kedua pertanyaannya? Tadi yang kedua, pertanyaan yang kedua satu resmi ya? Tadi kalau masalah itu silaturahmi ya? Silaturahmi. Bagaimana supaya silaturahmi kita itu kuat? Tadi itu pertanyaan Pak Wakilan, saya lupa lagi. Oh gitu. Nah, yang dimaksud silaturahmi di sini adalah semua orang, terutama orang soleh, terutama silaturahmi ke seluruh PKMS. Itu yang kedua, silaturahmi ke sesama jamaah. Untuk apa? Untuk saling menguatkan, meyakinkan. Karena salah satu yang membuat kita itu gampang lemah, malas amaliyah, karena itu jarak kumpul. Karena together is power, bersama kekuatan. Dan salah satu kita itu mas amaliyah kan jarang sendiri, karena kita nggak kuat kalau sendirian. Harus selalu bersama. Ini ya, kelebihannya berjamaah atau sering silaturahmi. Kan di mana-mana silaturahmi pasti berjamaah, otomatis antara berjamaah dengan silaturahmi itu udah satu paket. Di mana-mana silaturahmi pasti berjamaah. Kayak ini kan silaturahmi dari Solo, dari Semarang, dari Jogja, dari Purworejo, Magelang dan yang lainnya. Silaturahmi berkumpul juga di sini. Karena jamaah barokah, bersama itu berkah. Makanya kalau kami datang tanggung, berkah gitu ya, biar berkah. Jangan tanggung ya. Bacakan ikannya mantap. Nah, yang berikutnya manfaatnya kita silaturahmi, terutama ke orang soleh. Nantinya kita ada doa di situ, jadi saling mendoakan. Karena salah satu yang membuat kita naik langit juga itu kita dapat doa dari teman-teman kita. Barakallah, semoga mereka naik dan berjalan. Kalau soleh ijabah kan cepat juga. Minimal lah kalau kita silaturahmi berjamaah. Tadinya kita nggak mau berjamaah, bisa berjamaah waktu-waktu. Sekarang kan berjamaah waktu. Setidaknya malu sama teman lah ya, nggak malu ke Allah. Kan kalau udah berjamaah, tadinya kita berat di sholat, kan udah pada ngumpul kan kita agak enak juga. Pagi misalkan lagi malas berjamaah nih, nanti adalah jam 2 sholat duhur nih. Tapi jamaahnya kan udah berapa baris kan kita mas mau mulai imam kan kita terpaksa tuh kan manfaatnya. Di gerpadasi kan sebenarnya kita walaupun ngantuk kan dipaksain karena kan malu gitu teman-teman ngobrol masa kita nggak mau gabung. Nah itu jadi dahsyat memang berjamaah itu. Setidaknya kita itu mau dingin, mau amalin. Gampang lah kita malu ke Allah, malu ke teman, tanpa kita pada ngumpul, masa kita masih di kamar, masih keluar. Gitu ya, silaturahmi ke sama orang soleh, terutama ke sesama sedulur TKNS, biar kita kuat. Karena singa itu sehebat-hebatnya singa, dia hanya menerkam pasukan rusa yang sendirian keluar dari barisan. Ya, walaupun itu rusa termasuk hewan herbivora, bukan karnivora, itu singa nggak berani kalau mereka bergabung bersatu. Sama, iblis juga tidak akan bisa berani menggoyahkan jamaah kita kalau kita kuat, kalau kita bersatu kayak terus. Akhirnya susah untuk olengnya. Nah, yang si oleng itu ya tidak hadir. Tidak hadir lagi ya. Hadirnya kadang 3 bulan sekali, 2 bulan. Kalau bisa setiap seminggu sekali lah minimal. Apalagi kalau tiap malam, udah tuh mantep, kuat udah. Bingung setan, alhamdulillah. So kayak perhatikan teman kita yang oleng-oleng itu jarang gabung. Akhirnya memecahkan diri dari pasukan. Tenang tuh sama singa ya.
Nah itu. Sok yang lainnya, monggo. Jadi intinya kalau teman-teman pengen punya kata langit, rahasianya buat senang guru. Apa aja yang membuat senang guru? Ya, misalkan senangnya ini, atau misalkan teman-teman punya rezeki mau ngasih pulang, monggo. Gitu, nunggu ya, monggo. Sampai jumpa lagi sebenarnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Suwardi, saya mau menyampaikan ini terkait dengan zikir progresi yang terakhir itu kan akan progres ke sana. Apakah harus berhenti sampai kepala atau progres ke sana bagaimana? Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara berbagi kepada orang tua? Itu sudah maklum semua. Walaupun kita tahu bahwa orang tua kita itu pernah itu di Bangkok ya, cuma sebagai manusia atau sebagai manusia bisa ada. Nah untuk dirinya sudah meninggal, apakah kita bisa melihat lewat pendidikan itu kita dalam proses Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi adalah zikir hu. Allahu atau hu itu zikir tarekat Sakaria. Setiap berangkat zikir itu ada tata caranya ya. Yang pasti semua zikir, baik itu qadiriyah, nasabandiyah, satariyah, itu semua namanya latifah. Mainnya itu latifah. Ayat zikir tawaf. Itu tawaf itu hanya fokus di empat latifah. Qalbi, sir, khofi, ruh. Dia mainnya 4 doang. La ilaha illallah. Jadi antara akhfa, nafas, mudasan dia nggak main. Dia cuma main 4 aja. La ilaha illallah. Nah, terus kalau hu, bentar ya, ini kalau hu, saya akan contohkan berapa zikirnya. Jadi kalau Allahu, Allah itu yang main adalah akhfa, nafas, sama mudasan nih, kedua-dua. Nah, itu di saat kita sampai ke rubuk ini kan nanti tembus ke sana, tembus ke langit sana gitu. Karena di sini ya kita puncaknya. Di saat kita tawaf saja itu udah urusan kiai bahwa di saat kita di tawaf, ruh kita nanti naik ke atas. Nanti tawaf juga bersama ruhnya para nabi di Baitul Ma'mur. Jadi kalau di bumi ada Baitullah, kalau di langit itu ada Baitul Ma'mur. Makanya teman-teman kalau lagi benar-benar di khusyuk dinikmati, kalau lagi tawaf itu seperti ada star gitu. Nah, kalau pernah ngalamin kayak gitu, artinya ruh kita tuh keluar sana. Ruh kita, nah ketika beres, turunnya nih, karena ada ruh yang keluar masuk ada. Gitu. Nah, dia kotor Baitul Ma'mur. Nah, jadi pas iya sampai di sana, sampai sini kan. Kecuali yang dikir toreka qadiriyah sampai sini. La ilaha, ini nggak main. Karena yang ubun-ubun sama nafas itu hanya satariyah. Kalau qadiriyah hanya akfa, yang 4 di bawah sama sini. Kan ini kan ada rahasianya. Kenapa kok vertikal, horizontal? Itu ada filosofinya. Dan kenapa kalau kesini kecil-kecil, kesini gede-gede. Nah, ini ke samping namanya itu hablum minan nas, ke atas hablum minallah. Makanya kenapa kalau hablum minan nas itu kecil-kecil, sedangkan hablum kan ini gede-gede tuh. Di sini kenapa di sini gede? Sedangkan di sini kecil di sini. Itu ada rahasianya. Artinya utamakan kita vertikal dulu kan, baru horizontal. Allah dulu, baru yaitu dunia. Yang ke samping hablum minan nas, yang ke atas hablum minallah.
yang ke samping syariat, yang ke atas itu hakikat, yang ke samping ke atas hakikat, yang ke samping syariat, yang miring diagonal itu tarekat. Kayak gitu. Jadi syariat, hakikat, tarekat. Tarekat menggabungkan antara hablum minanas sama hablum minallah. Itu rahasia dari Malatifah TKMS itu. Kalau apa anak lagi dua ini. Ini sama, ini sama. Cuma di sini beda. Kalau kita kan 1, 2, 3, 4. Kalau apa anak itu di sini. 1, 2. Kalau kita kan gini ya. Sama, semua juga sama. Nah, jadi ketika dikirhu sampai sini. Kayak gitu. Jadi sampai sini, sampai ke hubung-hubung. Saya ke atas nih, ke sana ke langit. Jadi ketika kita dikir TKS ini itu menggetarkan arsinya Allah, menggetarkan alam. Makanya kalau itu pengasih kita sungguh-sungguh. Itu bukan dikir biasa, karena emang dikir mereka itu benar-benar menggetarkan langit, bergetaran gitu. Kita bersyukur gitu ya. TKS ini benar-benar dikir kita itu powernya besar gitu. Ini kan yang saya lihat kan setelah mata batin kan ramai juga di sini. Satu orang aja kan itu berapa saudara? Ya, banyak. Itu ada yang binatang, ada yang ini macam-macam ya. Jadi melihat kegiatan gak usah keraguan. Tidak bisa aja. Gak apa-apa. Biar rame ya. Karena makanya kenapa saya kalau zikir wakiyah mau pacaran dengan orang tetap mulai karena rame ini banyak gak itu. Tetap rame ini banyak gak itu. Ya, macam-macam. Nah, karena kan kita selain ruh kita yang 9, sukma yang 7, korin dan yang lain ada juga ruh pendamping yang lain ada. Setiap orang tuh ada ruhnya masing-masing. Kayak ibunya kan itu ruh yang lainnya NDDS gitu kan, atau lagi. Kalau Rasulnya itu ya Sayyid Hussein dan yang lain-lain. Makanya kenapa saya kembali bertanya dulu karena kalian ini lihat aslinya siapa. Suka heran ya, suka nanya ke beliau. Kayak ke BSK aja gitu ada. Rasanya coba gitu. Karena langsung melihat bentuk aslinya. Dia bukan melihat bentuk itu. Itu salah satu kenapa saya begitu mata betul itu karena pertama lihat langsung. Ya. Nah, itu ya. Terus atau gimana tadi yang kedua orang tua yang meninggal? Bagaimana cara baktinya? Karena saking pentingnya bakti ke orang tua, akhirnya adalah amalia yang dia diajarkan kepada kita, yaitu pas malam Jumat, yang kedua setelah khutbah, setelah sholat Jumat, yang tujuh palak binas ayat kursi Al-Fatihah 777. Itu esensinya adalah tanda bakti kepada orang tua. Itu sih rahasianya. Artinya biar kita jangan sampai lupa ke orang tua kita. Udah mati aja tetap harus kita taat, apalagi masih hidup. Nah itu amalia setelah sholat Jumat, jangan dulu usir, jangan dulu gerak. Makanya kalau sholat Jumat nih, kalau teman-teman kalau bisa kalau sholat Jumat jangan di tengah masjid, di luar aja. Teras. Takut dikunci. Sekali itu kan gak boleh gerak. Karena gitu kan, atau dari kiainya. Jadi misalkan Assalamualaikum. Itu langsung ila hadratin. Kalau misalkan kita pindah ke sini, itu udah agak ini, udah agak sah. Jadi gitu kan, gak boleh gerak. Makanya kita harus pakai etika. Itu salah satu kenapa kok kita kadang zikir itu berapa, zikir tapi nggak ada powernya. Itu ngaruh. Makanya kita harus tahu etika zikir, etika bertoriko, apa saja tentang ramai toriko. Itu ngaruh, itu kan kayak sepele kata ramah, tapi itu ngaruh. Kalau saya kan berusaha bagaimana amalia ini jangan sia-sia. Makanya dulu habis ngedar, habis ini langsung sampai tes ya itu. Jadi tes ngedarnya keluar berapa mereka itu kayak gitu. Jadi biar kita itu berkualitas ibadah kita. Insya Allah. Kayak pakaian, ini ngaruh pakaian juga. Udahlah, pada normal yang penting berhati. Iya emang berhati, tapi ngaruh pakaian juga. Gitu mah.
mau kerja, mau sholat, harus tahu harus minimal pakai sarung. Ini kayaknya nggak betah pakai sarung gitu kalau itu minimal pakai sarung. Atau kayaknya pakai baju tuh gatal gitu, nggak mau pakai baju. Artinya kalau lagi bersama Allah ibadah usahakan pakai rapi. Nah, jadi itu tata cara bakti ke orang tua yang udah meninggal. Pertama baca itu setiap setelah sholat Jumat, ya rutinkan itu. Baru setelah baca itu langsung interpretasi. Beres kan? Dulu langsung. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Soal beres. Walaupun endingnya agak susah. Ya, aku ditimpala mana golongan. Gak masalah. Walaupun endingnya agak susah. Kalau disebut yang paling sering masih ya. Sehingga kemudian salawat karena capek kan seharian karena beliau tadi tas kan salawat akhirnya pas wakia pada semua dengar fantasi betul ada masih ada yang tidur terus oh iya lewat ya itu tak masalah. Terus kan apakah bisa dilihat anak ibu atau yang meninggal walaupun beratorik bisa, insya Allah kalau kalian gitu ya. Makanya ada juga teman-teman kan, coba lihatin orang tua saya yang meninggal. Kita ini kalau ikut Pak Kiai bisa membantu orang tua kita. Itu salah satu manfaatnya bertoriko. Apalagi kalau teman-teman ikut tua fisik, itu kan powernya 7 turunan ke orang tua ke atas, turun bawah, itu dahsyatnya. Makanya dulu kan waktu dikenal tuh Pak Tiono kan, saya ikut lapor dulu kalau fisik dikenal di kecil. Kalau di Cirebon dokter pertama. Gitu. Nah sekarang lagi buka lagi dokter fisik, fisik satu udah dibuka sama Yai. Cuman nggak tahu terbebasin berkenan nggak ada dokternya. Kita tinggal pas satu gabung sama yang sekarang ini. Jadi monggo kalau misalkan yang udah siap 4+1 monggo. Itu mah jadi non-kloter bebas mau kapan saja. Yang penting patokannya 41 hari. Nah itu lebih dasar tadi. Itu bisa menolong 7 turunan ke atas, ayah, kakek sampai ke bawah, sampai ke sana. Terus yang bawah lagi, turunan ke bawah, anak, cucu itu kebantu. Dan hasilnya toriko di situ. Makanya kita beruntung ikut toriko ini. Banyaklah manfaatnya. Makanya kenapa waktu saya dihabiskan buat toriko? Karena emang manfaatnya luar biasa. Kita kalau di dunia terus gak ada ujungnya. Gelar yang kita punya akan ditinggalkan. Usia bakal tua, ya. Istri yang cantik juga akan pergi. Anak yang kita urus bakal pergi sama suaminya. Sama dari kecil diurusin, anak cewek kita udah dewasa pergi dia, tinggalin kita. Dari kecil kita urus, udah gede pergi. Ya. Makanya itu. Apalagi kita cari, anak udah punya misalkan, istri udah ada, rumah udah ada, mobil udah ada, motor udah ada. Kita menuju Allah. Jangan sia-siakan waktu. Insya Allah saya juga nanti akan lanjut surat Al-Fatihah 1 Januari. Ya. Artinya teman-teman mau ikuti gaya saya silakan, ikuti Mas Dua silakan. Kalau dari Mas Dua sekaligus. Kalau saya step by step, menikmati proses satu gitu. Terus kalau gaya saya gitu. Insya Allah saya udah ke Mas Dua. Tentu saya Januari 1 siap. Mereka sekian yang daftar holder 27. Jadi kita mau seperti saya monggo lama bahasa dikit menikmati gitu. Kalau masih uang monggo gitu. Tidak ada yang mau yang ketiga SMA. Kalau sanggupnya yang masih uang monggo sekaligus. Atau kayak saya pelan-pelan. Jadi bisa balance, bisa menikmati dunia, menikmati juga yaitu spiritual. Kalau saya lebih menikmatinya kayak gitu. Jadi enak. Jadi bilang ke istri, siap kumpul-kumpul buat kalian di rumah. Kayak gitu, jadi rapih mainnya. Makanya ketika Medan, ketika Amalia juga nggak sampai rumah orang lain. Itu ngaruh, kemantapan hati itu ngaruh. Jangan kayak orang kampung, jangan Medan 3 hari pulang lagi. Aduh, macam itu.
Makanya harus benar-benar punya hitungan yang kuat, niat yang mantap, bekal yang kuat, ilmu yang cukup. Nggak cukup hanya berani melangkah, tapi butuh juga modal ilmu yang mantap. Dia nggak goyah ketika pas amalia. Itu kalau nggak kuat pasti pengen pulang lagi. Makanya harus kuat, punya tekadnya. Atau sakit tengah-tengah. Itu kalau sakit pas amalia berarti kita niat kita bermasalah. Karena seharusnya amalia itu senang kita sehat. Nah kalau misalkan amalia merasa sakit itu ada masalah berarti. Ya. Saya walaupun udah medan 3 bulan udah ini nggak pernah sakit gitu. Apalagi saya nggak pernah di lapangan, tapi nggak masalah gitu. Ya. Jadi kalau niatnya lurus, niatnya baik, insya Allah kita tidak akan ada masalah ketika amalia. Tapi kalau amalia malah ngedannya di rumah orang lain, itu berarti ada apa dengan niatnya? Mungkin dia baca tausiah Kiai, jangan ngedan di jalan. Oh, jangan ya. Ya udahlah, dia rumah orang lain aja. Jadi mungkin memahami jangan ngedan. Terus di mana ngedannya? Di sawah, di atas kayangan. Oh, mungkin pemahamannya beliau, ya udah berarti saya ngedannya di rumah orang lain aja. Aman, kan itu kadang raya. Kan bahasa guru itu bahasa ini, bahasa kinaya, bahasa tinggi, bahasa majas. Maksud Satya itu jangan ngedan gaya, maksudnya jangan berharap kepada sesuatu yang ada di jalan. Entah itu pedagang, entah itu apa, karena semua jangan semua. Karena sebagian saudara kita itu aneh-aneh ya. Kalau lagi berdua ngedannya. Nah, langsung ke medium di situ. Misalkan ada warteg gitu ya di medium, tuh dipanggil itu ya, dikorinnya, biar dia mau kasih makan. ada aja sudah kita itu ya. Di medium, dikorinnya. Kalau lagi sendirian, di password. Bismillahirrahmanirrahim. Menguji kiai semoga peringatan kita ngasih makan, ngasih uduk, macam-macam. Gitu ya, ada aja sudah gitu. Bagaimana mau diterima, ngedan juga ya. Padahal itu ujian. Sebetulnya sama ngedan juga kayak puasa Ramadan, sama sabar aja, juga makan maghrib, sabar aja kita makanan gitu. Karena nggak kuat akhirnya udah nggak kuat lihat bini main, udah dosa, batal puasanya 2 bulan. Ibaratnya, nah kayak gitu, sabar dikit lah, nunggu maghrib, nanti malam aja mainnya, nggak kuat, akhirnya udah batal, harus bayar gimana 2 bulan. Makanya bagi teman yang sebenarnya kuat-kuat puasa Ramadan, biar nggak kibarat 2 bulan, kan itu 2 bulan dibayar 1 hari. Kalau 2 hari, dapat 4 bulan. Caranya makan dulu pagi-pagi sarapan baru hubungan. Itu caranya tuh. Kalau kuat-kuat di bulan puasa Ramadan hubungan sama istri supaya enggak kan batal ya udah tinggal hubungan, jadi dia enggak usah nabus 2 bulan lagi, tapi jangan diikutin emang lagi humor ya. Nah itu bisa ya, walaupun misalkan beliau enggak ikut kiai atau tokohnya beda, yang penting kita sebagai anaknya, kan orang tua itu gimana anak. Kalau emang kitanya baik-baik, orang tua kita, atau misalkan nih walaupun orang tua Mas Riono ahli ibadah ini, tapi kitanya durhaka gitu. Nah di situ orang tua di sini juga, kayak gitu. Kan dalam sebuah keterangan disebutkan, sebuah hadis menyatakan, idza mata ibnu Adama in qata'a illa min salasin. Jadi ketika anak Adam meninggal, maka terputus semua amal kecuali 3 hal: sedekah, amal jariah, ilmu yang manfaat, sama anak yang soleh yang mendoakan. Kayak gitu. Nah, itu saya bisa lihat. Kamu berapa menitnya nanti tinggal WA saja, kirim namanya, nama lengkapnya. Nanti saya kan tinggal lihat namanya, nanti langsung tuh, twing ruangan saya berjalan. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal dikirimkan nanti ke WA saya nama lengkap ya, pakai PIN. Karena kalau nggak pakai PIN saya juga suka ini
karena suka nama. Kayak nama Triyono kan banyak. Kayak Solo ada Semarang, saya bingung. Triyono yang mana? Saya tuh heran. Nama Triyono itu Triyono, Udin, Eko. Itu pengennya terkenal banget gitu. Makanya saya juga pengen spesial ke Apus. Udah tuh, ada lagi ke Apus di TGNS. Kalau Ahmad, banyak Ahmad Firullah, Ahmad Surya Paloh, banyak. Makanya saya pengen yang khusus. Kenapa saya pengen ke Apus? Itu biar ada ciri khas. Itu ada lainnya kalau ke Apus. Kalau Ahmad Apus di nama Apus saya, banyak yang Ahmad. Gitu. Tapi kalau ke Apus udah satu-satunya TGNS ini. Kalau ada dua, itu nggak bayar royalti itu. Iya, Larak Citra deh, nama saya di namanya sama dengan saya. Royalti, bayar hak cipta, ikuti nama saya. Itu ya. Nanti kalau teman-teman yang pengen tahu nama lahirnya orang tua udah meninggal, nanti bisa kirimkan kontaknya, nggak apa-apa. Yang pasti, insya Allah, sengaja kalau itu pakai punya kan semuanya. Punya semuanya juga, barokah beliau, bukan karena kerja hebat, enggak. Karena kata barokahnya itu. Saya pun yang ngasih seperti itu bukan karena saya ini ya, karena berkahnya beliau aja gitu. Makanya ibadah itu yang paling utama bukan seberapa banyak sedekah kita, bukan seberapa banyak istiqomah kita, tapi dengan siapa kita ibadah ini. Makanya ada kerja cerdas, ada amaliyah cerdas. Amaliyah cerdas itu seperti anjing ngitmir. Jika anjing ngitmir saja hanya modal tidur doang ke surga, padahal dia itu naris kubalado, tapi ke surga. Karena kenapa? Karena dengan siapa? Dengan Ashabul Kahfi di gua. Nah itu. Jadi kita jangan kasar anjing ngitmir. Anjing ngitmir aja gak cuma tidur doang, karena tidurnya bersama orang soleh, Ashabul Kahfi ke surga. Itu kebayang kalau anjing itu ikut amaliyah sholat, ikut waktu gatot tidur doang. Makanya kita bersyukur ya, kadang-kadang suka mengeluh, apa kecil amat ya. Kita kadang-kadang nggak bersyukur. Ya, saya bukan ya sekelas kayak Mas Ari, Gus Dur, 34, 3 langsung 4. Sebetulnya kurang apa? Si Mas Ari, tokoh pejuang bangsa. Cuma 3 kita yang 10 ngapain mulu itu udah biasa setelah saya kasih materi ya udah jelas perjuangannya, pengorbanannya buat negara kita, jelas perjuangannya. Bahkan NU itu berdiri berkibar jasa beliau. Ini kalau ada NU yang kuat, Islam Indonesia itu hasilnya gitu. Sampai sekarang museumnya ada kan yaitu makamnya Gus Dur itu di Jombang, Museum Islam gitu kan, karena beliau tokohnya. Jadi ada kontribusi buat negara, buat bangsa. Itu masa gitu yang jelas perjuangannya, pengorbanannya jelas, zikirnya jelas, ilmuannya. Wah beliau tuh tinggi ilmuannya. Ada tuh Syekh kan, langsung bodinya Syekh Al-Bangkar Madura, kayak besar. Tapi segitu namanya. Ini jamaah kiai cuma tidur. Saya apa sih kontribusi buat negara? Kontribusi buat negara nggak ada. Kontribusi buat negara nggak ada, ikut perang juga enggak. Ya. Amalnya sholat gede juga cuma tidur dulu. Jadi kalau gede kita cuma ganti tempat tidur doang. Pas mulai aja, sejam doang tidurnya mah. Kesenangan harus subuh. Apalagi pas langgan dan sudah malam. Paling sejam doang tidurnya, setengah ke alam gaib, bangun subuh. Tidur doang. Ada yang 20, 30. Itu luar biasa. Padahal kontribusi nggak ada buat negara. Apalagi ketika cuma tidur doang, paling berapa Facebookan segitu. Nggak ada perjuangannya, nggak ada substansinya buat negara, buat bangsa, buat agama. Kenapa cuma sampai segitu? Itu bukan karena kita hebat. Karena kitanya dengan siapa? Karena kitanya dengan wali muslim. Itu tergantung dengan siapa kita menempelnya. Disiksa gara-gara dia ke Raden Namrud, disiksa. Jadi dengan siapa? Padahal dia kan cuma niup doang. Disiksa dia, karena dia Raden Namrud.
Makanya kita itu walaupun amalia kayak sepele, bukan sepele, dengan siapa kita bersandarnya. Misalkan dengan jenengan sedekah walaupun 1 miliar, tapi misalkan tidak mahal lagi, atau ke ISIS atau ke Sia, itu beda pokoknya. Ke Yai, ke Haji Besar, walaupun 10.000, itu gede pokoknya. Jadi bukan masalah nominal, ke siapa kita. Wah, udah 10.000 doang, nyuwun pakai super Kiai 10.000, ditek bocah anak, waduh, malu-malu. Kalau mau ngetek Pak Kiai udah berjuta, 10.000 ngetek lu, nyuwun, tidak pakai 1.000 dia, berapa 10.000, udah jangan ngetek gaya, malu kan tuh. Kalau mau ngetek Pak Kiai ya minimal 20 juta, enak ke Pak Kiai nih, ngetek Pak Kiai cuma 20.000, pakai 1.000 dia. Gimana nggak boleh mau pengasuh itu kalau sudah cuma 10.000 lah ya, makanya kalau yang kecil-kecil nggak usah ngetik ya, itu ada ya salah satu koridor, jangan bawa dengan buruk kita. Adapun kayak Mas Joko Mas itu lain lagi, itu ada berita dari AI, kita nggak ada ngikutin mereka karena nggak ada SK-nya kayak jadi bisa. Jadi ibadah itu amalia bukan seberapa banyak atau berapa bedanya, tapi dengan siapa kita bersandar. Kayak begini nih, misalkan Pak Triyono kan kita orang biasa, tapi dekat dengan Kapolri, ada masalah berlaris, itu walaupun masalah Pak Triyono tetap yang nangkap Pak Triyono, kan dekat dengan Kapolda, kayak gitu. Kita kerjaan di sana cuma tidur doang, keluar dekat dengan Pak Kiai udah, iblis kan semua takut sama kita. Bukan kita yang hebat, karena iblis lihat sama siapa kita bersandar. Orang-orang jangan dekat dengan Kak Iqbal, dia dekat dengan Polda, dekat dengan Brimo. Takut mereka. Dia pekerjaan kita nih, lihat kita dekat dengan Kapolda, dekat dengan Brimo, dekat dengan Kapolri. Kayak gitu sama. Iblis bukan takut sama kita, dekat dengan Satya Nurnya. Gitu doang. Jadi kita kan makanya kalau pengen selamat, numpang ke orang yang tidak besar. Gitu, aman ya. Ya. Silahkan yang lainnya. Jadi gitu Pak ya jawabannya. Jadi yang pertama itu dia sampai ke sini dulu, terus sampai ke sana. Nah itu ketika hutbah pelan-pelan, kan di sini Allah. Nah Allah di sini tarik ke atas ke sini Allah ini, itu ke sini. Kan di sini harus dulu. Silahkan yang lainnya mau. Enggak. Masih ini aspek ya nggak apa. Kita bareng-bareng sharing biar mantap amaliannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Singgiri Bowo bin Sukati. Alhamdulillah sebelum saya ikut amalia dari beliau, saya kalau tidur selalu tinggian. Jadi kalau tidur badan saya itu harus nempel di tanah, baik di Indonesia maupun waktu saya di tanah suci. Ya, jadi saya selalu tinggian. Tapi begitu saya ikut amalia, alhamdulillah saya nggak pernah tidur lagi. Berarti udah dikayangan sekarang. Kan di bumi, masih lama. Berarti sekarang nggak ada bumi lagi. Amin. Tapi dahsyat loh. Jadi begini, saya mau ini. Saya punya kawan, jadi saya nggak tahu kalau dia itu didik oleh paranormal. Nah, saya setiap saat itu bermain sana. Rupanya ibundanya ini itu terkenal ya, karena dari beberapa daerah ada orang mau ikut jago-jago calon itu pasti ke sana. Ya. Nah, saya sih sebenarnya masa bodoh lah. Tapi karena tamu-tamunya itu paranormal, itu suatu saat saya dibilangin gini, kamu ada cahaya. Terus melihat gelang saya, ya, dari dari Pak Yai. Ini mau baru percaya sekali. Terus saya ceritain masalah gelang itu. Nah terus dia bilang, kamu kalau mau sempurna, saya kasih amalia lagi. Namanya Pancadaya.
guru saya itu sudah kontrak, syahadat saya sudah cukup, nggak usah ditambah lagi, saya bilang. Nah, pada saat saya pulang tuh saya diajar kayaknya, saya nggak bisa jalan kaki. Bahkan ada kemarin undangan di sini tuh, saya masih posisi di Jakarta. Saya pengen pulang ke sini karena mau pengen ikut hadir di sini. Lalu saya nekat naik bus, saya pulang. Nah, nggak lama, baru 2-3 hari ini saya bisa jalan. Ya, pertanyaan saya, apakah saya sering bermain ke tempat itu? Adakah kalau istilahnya apa itu? Kalau di memori itu masih ada tertinggal file-file yang kotor. Ya, katutan atau ya situ. Atau saya memang dicoba diserang atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya sering bermimpi di tempat yang saya nggak tahu, tapi itu kok kemudian terjadi. Jadi mimpi saya itu misalnya saya belum pernah ke tempat itu, kemudian pada suatu saat itu, saya pernah di sini. Ada lagi mimpi saya bertemu dengan orang-orang terdahulu. Nah, apakah roh atau apa ya istilahnya? Jiwa saya itu yang ikut ke sana. Itu saja pertanyaan saya. Mudah-mudahan saya semakin betah dan semakin bertambah nikmat mengikuti tarekat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah itu file-file saya bersatu atau memang itu serangan? Seperti yang tadi saya di awal jelaskan, semua santri kiai itu rata-rata 100% itu bermasalah. Jadi kita ini orang-orang yang bermasalah sama. Saya juga bermasalah karena saya juga kan dulunya kan di pesantren, namanya pesantren kan sudah ilmu biji-biji pahmak itu udah. Makanya saya pas pertama kali ke Tuban itu udah ngamuk-ngamuk 3 bulan kesurupan mulu. Pada reaksi semua. Karena semua udah saya abang ke biji-biji puasa-puasa. Karena dulu senang tirakat sampai 2 tahun terus saya puasa, senang jalan kaki, tapi sendiri aja gitu. Biji maglobi, biji nasor, biji kaku, biji ini, biji itu, ya, ilmu kebakaran, belajar musti, isi gunting, ya, terus sapu jaga, sapu induk, sapu nyerek, baik, sapu lidi, semuanya dimainkan. Nah, yang enggak cuma sapunya itu doang, sapunya Harry Potter kan. Karena di Inggris itu harus ke Inggris ngambil. Nah, terus kok saya awalnya suka di tanah tidurnya. Pas setelah ikut amali yang ikut kiai kok sekarang udah nyaman normal gitu. Dan kenapa setiap ini seperti ada tiba-tiba sakit kayak tadi ya? Apakah itu serangan? Ataukah itu karena file-file saya tadi yang udah kotor yang rusak? Namanya kita itu awalnya sudah pernah rusak. Nah itu proses perbaikannya itu kan nggak sekaligus langsung ini. Karena saya juga itu 3-4 bulan baru tuh normal. Gitu. Nah, apalagi berarti kita baru seminggu atau 1 bulan, itu nggak langsung maksimal tuh. Kayak gini lah, motor kan. Motor kalau misalkan yang rusaknya cuma bannya doang yang putus kan, tambal beres. Tapi kalau misalkan knalpot rusak, nabrak mesin, karburator juga kena, terus jarang ganti oli atau misalkan potong ininya agak lama tuh ngebetulin di bengkel. Apalagi kalau misalkan udah rusaknya tabrakan, lama ngebetulinnya ya. Nah, karena kita awalnya udah rusak, itu kan kenapa kita betah di tanah kayak tidurnya segala macam? Itu berarti kan gak normal, berarti ada sesuatu dalam tubuh kita. Entah itu dulunya pernah mengamalkan modal-modal ilmu-ilmu, atau karena memang tubuh kita itu disukai sama jin. Karena jin juga ada yang suka sama kita, itu ngaruh. Ya. Ciri kalau orang itu disukai jin itu jodoh menawan. Jadi dia susah kawinnya, karena dia dicintai sama jin. Kan? Itu ciri orang yang kawin jodoh menawan itu karena emang ada jin yang suka
Jadi kalau dia misalkan mau ketemu cewek, dia kan cemburu gitu, jadi halangin. Ini kebetulan ya, nanti bisa di medium, jin cemburu ya. Itu yang megang, orangnya itu jauh menawar. Nah, jadi ketika tadi itu yang pertama adalah karena kalau yang saya lihat itu karena masih ada file-file yang harus diperbaiki. Artinya nggak semuanya, hanya sebagian aja yang rusak. Kayak motor lah, motor nih, walaupun satu doang yang rusak, tapi kan nggak nyaman. Padahal misalkan cuma gas doang, tapi kan tetap nggak nyaman. Atau misalkan kempes doang sedikit, tapi nggak nyaman. Padahal kan nggak seberapa gitu ya. Begitupun rohani kita, satu aja yang rusak, udah tuh ngaruh ke kehidupan. Jadi itu bukan serangan ya. Kita usahakan jangan dibiasakan serangan-serangan. Gitu. Itu semuanya pembersihan. Ya. Serangan itu kalau kita langitnya 10.000, lalu rusakan. Jadi jangan dibiasakan kita serangan. Itu pembersihan. Pembersihan dari kotoran-kotoran, dosa-dosa, maksiat-maksiat, energi negatif yang masih banyak ini. Jadi Allah bersihkan. Makanya teman-teman nih yang sudah ikut kiai, minimal kalau sudah sungguh-sungguh mandi tobat, jangan kaget kalau tiba-tiba sakit, harta habis. Itu bersih namanya. Allah bersihkan dari riba-riba kita, ya, atau sakit karena ada penyakit energi negatif, kayak gitu. Itu konsekuensi. Atau ada yang hilang, misalkan motor ludes, ada yang maling. Jadi kepakai malah harta habis semua. Itu karena Allah bersihkan. Karena kan kita menuju Allah yang maha suci, maha bersih. Jadi sebelum kita menuju Allah yang maha suci, sucikan dulu harta kita dari yang haram. Sampai kita belas gak punya apa-apa, baru tuh jadi seorang salik mania, salik sejati. Jadi itu karena bersih aja. Sakit, misalkan dapat sakit berhari-hari, itu bersih. Karena mengeluarkan kodam-kodam itu kan gak sekaligus, pelan-pelan ya. Nah itu ya, yang pertama. Jadi itu pembersihan dari file-file. Nah semakin nanti sungguh-sungguh, nanti pelan-pelan dia akan normal lagi. Jadi hanya awal saja. Pokoknya mah kita itu maksimalnya itu 41 lah, itu udah stabil. Kalau misalkan udah 41 udah stabil lagi itu. Artinya kalau misalkan masih ada yang kayak gitu, baru disekat lagi energi dengan tangga sebelah yang beda aura gitu. Misalkan tangga dukun gitu. Itu kepanasan. Kalau misalkan kita jikir kepanasan, itu kalau si tusuk merah orang sini itu kepanasan. Karena kodam dia semua kodam kita ngadu gitu. Jadi bukan salah, tapi emang gesekan. Gesek energi. Kayak beginilah, Kang Aris misalkan lagi di mall ya, bergesekan tuh dengan orang Cina yang sana segini, itu beda, bergesekan energi gitu. Nah kayak gitu tuh, teman-teman kalau pengen tahu energi itu kayak gitu. Di saat di mall atau di hotel atau di mana, walaupun seksi pakai celana cuma segini doang ya gitu, itu beda, energi itu beda, sasar itu beda tuh. Nah itu untuk tahu energi, kayak gitu energi itu kayak gitu rasanya, nggak kelihatan ya, beda power. Tuh tiba-tiba tuh si ininya berdiri. Nah itu energi ya. Itu si ini tuh berdiri. Makanya saya kalau di Tuban, Cirebon, ya iman sih kuat. Si Imron ini pengen pulang gitu. Nah itu kuat, iman kuat masih pengen. Si Imin ini yang menghalangi gitu ya. Gak mau diam. Itu. Jadi kita digerbuk, jadi ikut tujuh gitu. Nah, terus yang kedua, apa tadi pertanyaannya tentang tadi kan namanya pembersihan gitu itu kayak gitu. Terus tadi yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi saya sering main ke rumah teman saya. Dan ternyata iya, tapi itu ya, mimpi. Nah itu yang keluar itu urusan apa gitu ya? Itu kayak dijatuh kayak gitu. Jadi kita kok seolah kata orang lihat gitu, kayak dijatuh. Nah itu kok bisa dalam dunia toriko, dunia spiritual, di saat kita mimpi itu ruh kita keluar. Jadi kita kan ada 7 ruh, ada 9 ruh. Ada ruh nabati, ruh rewani, ruh idopi, ruh robbani, banyak ruh itu. Nah ada ruh yang sering keluar masuk. Nah itu namanya ruh arayan. Arayan ini sering keluar masuk ya.
Itu pertama saat lagi mau tidur. Nih, mau tidur nanti keluar tuh arayan, nanti dia masuk ke dimensi lain, masuk ke. Jadi di saat kita mimpi itu bukan mimpi, tapi ruh kita yang namanya arayan dia keluar masuk. Nah itu ruh bapak yang ini. Jadi itu ruhnya yang keluar. Ruh arayan namanya. Entah lagi tidur maupun lagi saat seperti ini, kok seperti melihat orang ini seperti ini. Nah itu yang main tuh ruh arayan. Kayak gitu. Bedanya ruh arayan keluar sama raga sukma. Kalau ruh arayan cuma satu keluarnya, kalau raga sukma 8 keluar semua gitu. Kayak gitu. Itu bedanya. Makanya kadang-kadang suka lupa lagi gitu. Karena emang cuma satu. Tapi kalau raga sukma, kayak saya raga sukma itu kan semua keluar. Kecuali Indovi, jadi jelas banget gitu. Seperti kemarin waktu di kantor dampingi beliau ke Banten kan, yang langsung ke Duga kemarin. Pas di Karangbolong, coba Kang Ahmad siap-siap ya kita semua. Coba kesana tuh, ada apa aja. Langsung sebut, jelas banget. Ini ada ini A, B, C, D. Coba sekarang kudu kolom, gitu. Ada apa aja, saya bilang begini, ada sambian sirat, ada prabu lagi melela, segala macam. Sebelum semua yang kalian gitu. Ada istana apa itu kayak gini aja, kayak begini. Jelas gitu. Karena kan 8-nya keluar semua. Kayak gitu. Yang lainnya, jadi itu ruh yang keluar. Yang pertama ada kematian, bukan serangan. Yang kedua adalah ruh yang keluar, namanya ruh arayan. Jadi sekali lagi di tubuh kita ini sebetulnya rohani kita itu sangat misterius. Kita ngebahas rohani kita itu sangat luas. Makanya saya kalau waktu kita pakai hal-hal. Jadi waktu itu berharga, ilmu Allah itu luas. Umur kita pendek tapi ilmu Allah luas. Jadi kita usahakan waktu buat ngaji, buat belajar, buat amalia. Jika orang Barat menyebutkan time is money, kalau orang Toriko time is ilmu dan amalia. Jadi waktu itu buat ngaji, buat amalia terus. Karena kita sementara nggak lama dunia ini, tahu-tahu mati ya dekat saya. Kalau kita enggak beramalia dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau kita ini dalam hadis ya, ada ruh, ada cakra, ada sukma, ada aura, ada kolbu juga tuh kebagi-bagi. Ada kolbu, nanti dalamnya itu ada fuad, ada lub, ada sir, ada asor, itu luas. Makanya mata rohani, mata batin itu beda-beda dia. Tapi kan satu ada. Kayak gitu. Enggak yang lainnya. Ambil ngopi mau nggak ya? Tinggal bilang ke Pak Dion atau ke Bismillahirrahmanirrahim. Terus mohon bertanya lagi. Yang saya tanyakan adalah kalau dari Pak Kiai ada disarankan untuk bisa bagaimana cara mengenali jati diri itu orang itu harus bagaimana, apakah itu jati ceritanya bagaimana atau mau caranya. Terima kasih. baik. Banyak cara untuk mengenal jati diri kita siapa. Itu ada cara ekstrim, ada cara yaitu proses. Cara ekstrim adalah dengan kita melatih istri kita jadi mediator. Nanti kalau istri kita udah jadi mediator, nanti tinggal minta ke istri kita lihatin di tubuh saya ini ada siapa saja. Misalkan ternyata di hati diri kita itu kayak narok misalnya, atau misalkan Prabu Siliwangi gitu. Jadi nanti kita akan mengenal di situ. Artinya kalau misalkan jati diri kita misalkan Prabu Siliwangi atau jati diri kita itu ternyata ini, nanti kita tinggal ikut itu. Makanya kenapa hidup kita kadang susah mulu? Karena kita belum kenal jati diri kita. Kalau misalkan jati diri kakaknya misalkan pengusaha, tapi malah misalkan terjunnya misalkan di ngajar, itu lama artinya. Tapi kalau tahu, ternyata jati diri saya itu adalah pengusaha gitu. Nah, udah tahu pengusaha itu apa usahanya? Sang Kiai kan, Sang Kiai padahal beliau itu santai bertahun-tahun. Padahal beliau mondoknya pertama di guru pertama kan yaitu adalah di Rembang. Di Rembang itu almarhum Pak Abdullah Bang Agung Jubair. Itu guru pertama Sang Kiai.
Kembang. Terus beliau pernah juga ke Pare, ke Diri, ke Wagian, ke Boyo, ke Demak. Beliau tuh lama mondok itu, Mbah Mangli, Magelang, gitu kan. Terus di Maranggen, Selusuk Maranggen, Demak. Banyak guru beliau. Tetapi karena itu beliau bukan di situ, bilang, malah yang beliau gak niat-niat itu kayak Cilup jadi. Padahal belum, karena emang beliau ini adalah guru bersih itu. Nah, ketika beliau itu naik udah. Makanya beliau waktu mondok itu kan sampai beliau cari pekerjaan, tetap ini jatuh lagi, ini gagal lagi. Pas ketemu di Toriko, udah maju beliau sukses naik tuh. Karena emang di hati ini ada sebagai musik. Jadi nggak tahu. Jadi pertama ada mediumisasi. Itu manfaatnya kenapa sih ada mediumisasi itu untuk mana? Ketika nanya, saya ini ada siapa? Yang kedua, caranya ke orang yang bisa mata-matanya. Nah, dia kan kadang teman-teman yang apa coba lihat kan, ya udah nih, udah kamu di situ. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang, jadi harus yang bisa melihat. Yang ketiga, dari kita sendiri dengan cara kita menggali potensi lewat amalia kita. Kan dengan dik itu maksudnya kayak kita mengeruk, kita menggali gitu. Dengan sungguh-sungguh, kalau ikut kiai nanti juga akan ketemu. Nanti kayak semacam ada pencerahan aja. Tiba-tiba kita tahu aja. Jadi gini, kan Toriko itu 99% adalah laduni. Kayak saya kan waktu saya dulu kesini susah. Saya juga heran, malah di Toriko. Saya juga bingung. Malah di Toriko malah jalan, ya udah, kayaknya bagusnya GNS. Padahal saya dulu pernah ini saya ngaji tapi di kitab itu malah gak ada kepake. Malah kesini, malah sampai hampir tiap hari tamu yang dari jamaah ini terus pengen soal. Iya betul, di sini diskusi saya, di sini di diri saya gitu. Padahal saya sama sekali dulu gak ada tertarik ini. Saya senang di kitab dulu, senang di kitab, senang baca kalau soalnya itu, tapi malah gak pernah maju-maju. Jadi tadinya malah, nah kayak gitu tuh. Berarti di sini. Yang ketiga, dengan sungguh-sungguh menjalankan semua tahap-tahap dalam Toriko. Nanti ketemu kawakiran. Dari mulai coba, ikut fondasi, makanya usahakan itu jalankan semuanya. Jangan setengah-setengah gitu. Usahakan ribal nih. Misalkan udah beres nih, misalkan ya, kholat beres misalkan. Ngedat beres, semua beres. Kan maksudnya yang lainnya, kayak puasa bisu, kayak puasa Waqf dan Madinah, kayak Al-Ikhlas, kayak yang lainnya, kayak puasa 3 bulan, 7 bulan, 6 bulan, setahun, itu empat semua. Nah, baru itu akan ketahuan, baru ada di muncul. Contoh ladun itu begini. Contoh laduni misalkan, ya, saudara itu semuanya motivasi ya. Tiba-tiba kita tuh ngomong lancar aja. Pernah kayak gitu teman-teman. Jadi kita itu tiba-tiba bisa. Jadi kita sendiri gitu ya, tiba-tiba bisa ngasih solusi, nasihat ke orang itu. Padahal kita nggak pernah baca. Bagus twing gitu. Nah, kalau bisa kayak gitu, hatinya tiba-tiba gitu ya. Nah itu namanya adun kayak gitu. Itu contoh kecil adun. Atau teman-teman tiba-tiba bisa nulis cerita gitu, pengalaman medan itu baru juga. Salah satu adoni ikut pakai itu adalah kita bisa buat sebuah cerita. Artinya cerita kita itu ketika dibaca oleh orang menjadi energi orang itu akhirnya termotivasi dengan kisah kita. Contohnya kayak kisahnya Mas Dani, Kaskus, mana nama Kaskusia, Mas Dani. Jadi kekuatan cita beliau itu benar-benar ada power energinya, sehingga banyak yang tertarik jadi ikut Mas Dani. Itu contoh. Nah, nanti kayak gitu juga Pak Wakiran akan ketemu dari diri seperti itu, tiba-tiba tahu aja gitu. Nanti dan berikutnya cara kelima dengan cara yaitu pos panjang. Artinya misalkan kan Aris Ngabaluni jualan cendol, nggak laku, coba lagi nih. Nah nanti di mana nih yang kira-kira yang produk naik? Nah situlah kita dari diri. Artinya kalau orang mengenal jati dirinya, dia itu hina atau mudah. Karena kita sesuai dengan jati diri kita. Kayak begini tuh. Jati diri itu kalau saya gambarkan tuh kayak mesin. Orang hanya punya casingnya.
Dia tahu ini casing Honda, tapi dia nggak tahu mana ini spare partnya gitu. Jadi jati diri itu kayak spare partnya, kayak mesinnya. Dia hanya tahu bodinya, tapi nggak tahu ini bodi apa nih. Itu karena dia nggak tahu, dipasang ke Yamaha nggak bisa, dipasang ke misalkan Suzuki nggak bisa, susah. Tapi karena dia tahu, oh ternyata ini tuh bodinya dari mesin Honda jalan. Kayak gitu. Paham ya? Kayak gitu. Jati diri kita itu nanti akan ketahuan kalau kita udah amalia sungguh-sungguh. Jadi ya caranya tinggal program sungguh-sungguh aja, adalah amal itu juga akan ketemu. Tapi kalau pengen cara instan ya medium itu, kan barangnya yang mediator kami aja saya ini huruf saya ada apa gitu. Karena setiap orang itu ada huruf yang lain. Nah itu nanti mempengaruhi kepada diri kita. Karena huruf-huruf leluhur itu hanya akan masuk ke tubuh orang yang sesuai dengan dia. Misalkan kalau di sini suka bodor, misalkan, jangan-jangan itu hurufnya Sri Mulat gitu. Tinggal. Berarti tinggal fokus di komedian aja. Nah nanti dia cepat tebak plastik melejitnya. Kayak gitu. Maka yang lainnya. Jadi itu cara-cara untuk mengatur jati diri. Nanti kalau kita udah kenal jati diri kita, hidup kita dimudahkan, artinya nggak ada kesulitan. Kenapa kita udah ini jatuh lagi? Karena itu jati diri kita, bukan bagian kita loh, bukan paknya. Makanya ada orang kan bisnisnya maju terus sampai karena dia sesuai dengan jati dirinya, ketemu sama dia. Makanya silahkan dicoba dulu, misalkan nyoba jual ini, nyoba misalkan lamar di sini. Kalau misalkan itu susah terus, nah, tapi pas terakhir ada yang pas, nah di sini kan nyaman, nah di situ berarti jati diri kita. Kalau misalkan, oh jadi kita nyaman di besi, gitu. Nah berarti Patreon di situ di besi udah sama gitu. Iron Man gitu. Iron Man. Nah berarti itu jadi diri. Makanya di mana kita nyamannya itu jadi diri. Kalau kita nggak pas dengan diri kita akhirnya kita galau mulu. Orang yang sering galau yang sering sedih, berarti belum pas antara casing dengan mesinnya. Tuh galau terus, pusing, stres ada, susah mulu. Nah itu berarti dia belum pas. Gimana sih ini? Kayak gini. Aqua ini pas Paizo nggak bisa. Wah bukan bagiannya. Atau nih panty saya dipakai misalkan ini apa? Jubah saya misalkan pakai ke anaknya udah nggak bisa ya. Nah, apa gitu ya. Jadi pakaian itu disesuaikan dengan bentuk mesinnya gitu. Sama. Nih teman-teman kalau jati dirinya bukan seperti ulama, pakai jubah ini nggak betah. Oke, ini saya kasih, ini kan betah. Buktinya teman-teman gak pada pakai sorban, karena nggak jati dirinya. Yang senang pakai gelang berarti jati dirinya seperti itu. Saya nggak betah pakai gelang gitu. Kalau saya kasih, nggak mau. Tapi nggak bakal karena nggak jati dirinya gitu. Kita betah. Kenapa? Jangan pakai jubah kayak gini. Kalau kok aja nggak betah. Ya, kayak gitu tuh. Itu contoh kayak jati diri. Kalau bukan ini bukan bagiannya nggak betah beneran. Jangan pakai jubah, kok aja nggak betah. Makanya pakai tangan pendek. Itu ciri. Itu Iron Man gitu. Itu mana itu ciri gitu. Ciri kita itu berarti bukan di situ. Ciri kita itu bukan jati diri. Nggak betah pakai pakaian yang bukan jati diri kita. Kayak gitu. Pokoknya mah kalau kita udah happy di bidang itu ada di diri kita. Kalau kita pusing mulu, stres mulu, nah itu berarti bukan situ. Cari resign, cari kerjaan yang lain. Nanti ya itu profesi. Kayak Pak Kiai awalnya TKI nggak beres. Akhirnya jadi Kiai, posisi udah jadi. Kiai kan jualan ini gagal, jualan ini ketipu, telegrafi ketipu, TKI di Saudi 2 tahun. Nah akhirnya kata boleh kecil itu dah sampai sekarang. Itu contoh kecil tuh ya, itu kayak gitu. Seperti itu untuk mengenal jati diri. Jadi jati diri itu menyesuaikan dengan pakaian kita. Ya sama, teman-teman dia pakai rompi, nggak semuanya betah.
Ngetoprak itu berarti ada apa dengan dirinya gitu. Ngaruh pakai itu ngaruh. Oke. Jadi sama ya Pak. Nonton ya mau pulang mau. Sampai jumpa lagi dari Mas Salma. Silakan yang mau pulang. Nanti kan harus dikirim ya foto-fotonya semua. Mohon maaf ya saudaraku dari Solo dan lainnya. Semoga kita istiqomah, semangat, jangan goyah ikut Pak Kiai. Nanti kalau teman-teman ada waktu lagi, saya nanti malam minggu depan di Semarang. Silahkan kalau ada waktu sampean kita di Mas Triono ya. Yang bisa saja, yang gabut jangan dipaksa, yang bisa ada waktu tunggu. Semoga yang lainnya. Takutnya kalau begitu kasihan yang lain itu apa? Makanya kenapa kan kita itu ada polisi, tentara, presiden itu emang kayak gitu di sini ya. Tidak di diri dia itu adalah seorang presiden.